Shalom Jemaat GPP Sejahtera yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita mau angkat satu buah pujian. Lagunya judulnya Satu Hal Yang Kurindu. Berdiam di dalam rumah
orang yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali walaupun melalui online. Kami percaya bahwa kita akan mendapatkan berkat yang daripada Tuhan melalui firman Tuhan selama 20 menit ke depan. Mari Bapak Saudara kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kembali kami ucap syukur buat saat ini. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu besar, begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami perlu urapan pertolongannya daripada Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar di saat ini Tuhan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Herman yang telah memberikan kepercayaan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur sekali bahwa ada satu tema firman Tuhan yang terlebih dahulu telah memberkati kehidupan saya. Dan tema ini juga yang diberikan oleh Bapak Pendeta Herman kepada saya dengan tema menjalankan bisnis dengan prinsip kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, bahwa kita mengerti bahwa ketika kita membangun sebuah rumah yang kuat, tentu saja rumah yang kuat itu harus memiliki fondasi yang kuat. Semakin fondasi yang kita buat semakin kuat, semakin dalam, semakin tinggilah bangunan itu kita bisa bangun. Artinya fondasi adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk membangun sebuah rumah. Demikian pun dalam hal membangun kehidupan kita. Demikian pun dalam hal membangun bisnis dan pekerjaan kita. Kita butuh fondasi yang kuat. Hari ini kita akan belajar terlebih dahulu apa mengenai fondasi melalui firman Tuhan. Apa itu fondasi melalui firman Tuhan? Kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Artinya, fondasi bagi kita adalah ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sesungguhnya ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang membangun fondasi kehidupan kita sehingga kehidupan kita, bisnis kita, pekerjaan kita menjadi kuat. Tetapi firman Tuhan mengatakan kalau ada orang yang tidak mendengar, ada orang yang mendengar dan tidak melakukannya, maka orang itu sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Maka ketika badai datang, banjir datang, persoalan datang, rumah itu rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi yang paling penting, poin yang paling pertama, ketika kita mau membangun bisnis dan pekerjaan kita harus perhatikan fondasi itu sendiri, yaitu kita belajar, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Dan yang tidak kalah pentingnya, poin yang kedua, saudara, kita harus memahami apa itu uang, apa itu harta, saudara. Karena itu juga poin yang sangat penting supaya kita memahami apa itu uang, apa itu harta menurut firman Tuhan. Nah, Bapak Saudara, kita buka di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9.
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Jadi kita harus memahami, saudara, uang yang kita miliki, harta yang bakal kita miliki, saudara dan saya, adalah dengan satu tujuan untuk memuliakan Tuhan. Jadi harta yang kita miliki, harta yang kita kejar, saudara, kita harus memahami itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan sesuatu yang pada akhirnya uang yang kita miliki tidak memuliakan nama Tuhan. Dan itu bukan satu tujuan daripada kita anak-anak Tuhan di dalam bisnis dan pekerjaan kita. Bapak saudara, kita mengerti bahwa uang itu mempunyai dua sisi. Dengan uang, saudara, kita bisa membuat orang bahagia. Tetapi dengan uang yang sama, kita bisa menyengsarakan orang, bisa membuat orang itu susah. Dengan uang, Bapak Saudara, kita bisa menyatukan keluarga kita. Tapi dengan uang yang sama, Saudara, kita bisa memisahkan anggota keluarga kita. Nah, itu sifat daripada uang itu, Saudara. Uang itu bisa menjadi hamba yang baik, tetapi uang itu juga bisa menjadi tuan yang jahat. Saya yakin dan percaya, saudara, kita lebih memilih kalau uang itu menjadi hamba yang baik. Kita semua perlu uang, saudara. Tetapi kita harus menyikapi dengan bijaksana tentang uang itu sendiri. Kita harus menempatkan uang itu menjadi hamba yang baik, bukan menjadi tuan yang jahat. Lalu bagaimana supaya kita bisa menjadikan uang itu hamba yang baik? Lakukan bisnis, usaha, pekerjaan kita dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Maka ketika kita melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam bisnis dan pekerjaan kita, sesungguhnya sadar tidak sadar kita sudah menempatkan uang itu menjadi hamba yang baik buat kita semua. Bapak saudara, yang hanya bisa menjinakkan uang itu menjadi hamba yang baik adalah firman Tuhan itu sendiri. Bapak saudara, hari ini kita akan banyak membuka atau membaca firman Tuhan. Tapi bersyukur melalui khotbah rekaman ini, Bapak saudara bisa berulang-ulang kembali mendengar khotbah yang saya sampaikan saat ini, sehingga betul-betul firman Tuhan itu boleh melekat dan sungguh boleh menjadi satu ingatan yang kuat di dalam hati dan pikiran kita, sehingga pada akhirnya kita mendapat berkat dari firman Tuhan yang kita dengar berulang-ulang. Lalu Bapak Saudara, bagaimana menjalankan bisnis dengan prinsip kerajaan Allah? Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-11. Mazmur pasal 111 ayat yang ke-10. Mazmur pasal yang ke-111 ayat yang 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Bapak saudara, hal yang pertama, bagaimana kita melakukan bisnis kita dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Yang perlu kita miliki adalah hikmat yang daripada Tuhan. Nah, hikmat yang daripada Tuhan itu kita dapatkan ketika kita takut akan Tuhan. Maka ketika kita takut akan Tuhan, kita akan mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Apa hikmat yang daripada Tuhan? Saya belajar dari bahasa aslinya. Hikmat yang daripada Tuhan adalah sesuatu hal yang bisa memecahkan semua masalah-masalah yang kita hadapi yang datangnya daripada Tuhan. Karena kita pasti mengalami di dalam bisnis pekerjaan kita masalah-masalah. Maka kita perlu hikmat yang daripada Tuhan supaya kita bisa memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, hikmat yang daripada Tuhan itu yang harus kita miliki. Itulah yang membuat kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan.
ketika hikmat Tuhan itu turun, maka dipastikan bisnis kita, bisnis yang diberkati Tuhan. Walaupun usaha atau bisnis kita sama dengan orang yang lain, tetapi ketika hikmat Tuhan daripada Tuhan turun buat bisnis, itu membuat kita berbeda. Kita akan menjadi orang yang luar biasa. Bisnis kita menjadi bisnis yang luar biasa. Karena hikmat yang daripada Tuhan. Nah, hikmat yang daripada Tuhan itu ketika kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah apa? Menjauhi kejahatan. Menjauhi yang namanya bibir yang menipu, saudara. Melakukan sesuatu yang benar. Segala perintah-perintah Tuhan itu adalah bagian dari takut akan Tuhan. Hal yang ketiga, saudara, kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi jelas firman Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Artinya apa, saudara? Kita tidak perlu bekerja dengan banting tulang. Seringkali kita mendengarkan ada istilah seperti itu. Wah, saya kerja banting tulang. Siang dan malam, kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala. Saya katakan, itu tidak alkitabiah, saudara. Itu tidak alkitabiah. Kita perlu rajin, perlu, saudara. Tetapi tidak perlu dengan susah payah. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Artinya apa, saudara? Yang kita andalkan adalah Tuhan. Ya. Yang kita lihat adalah Tuhan. Karena Dia adalah sumber bagi kita semua. Nah, yang ketiga, saudara. Atau yang keempat. Kita juga buka di dalam Amsal 10 ayat yang keempat. Amsal pasal yang 10 ayat yang keempat. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Artinya apa? Tuhan juga mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhannya untuk rajin. Ya. Jangan kita merasa kita punya Tuhan yang hebat, kita punya hikmat yang daripada Tuhan yang besar, tetapi kita kalah rajin. Karena firman Tuhan adalah satu bagian yang sama-sama harus kita lakukan. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Artinya apa, saudara? Waktu yang kita miliki, saudara, kalau hari ini kita punya waktu 7 atau 8 jam, itulah waktu yang kita harus maksimalkan, saudara. Ya. Jadikan waktu itu punya kualitas. Ya. Jangan ketika waktu yang dimiliki kita dengan berhela-hela, saudara, dengan bersantai-santai, itulah yang Tuhan tidak mau, saudara. Di mana waktu yang kita miliki kita harus bekerja dengan rajin. Sudah itu kita bisa istirahat. Kita tidak perlu dengan susah payah bekerja sampai malam, sampai banting tulang. Itu yang Tuhan tidak mau. Tapi yang Tuhan mau adalah kita rajin. Hal yang kelima, saudara. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadikan kaya. Harta yang cepat diperoleh menjadi kurang. Jadi Tuhan juga nggak mau, saudara. Ya, kita serakah, selalu yang kita kejar cari untung yang tiba-tiba bisa untung yang besar, saudara. Yang alkitabiah yang Tuhan ajarkan adalah mengumpulkan sedikit demi sedikit. Artinya juga Tuhan mengajarkan kita untuk bertekun. Untuk kita terus berhemat sedikit demi sedikit. Itulah yang membuat kita kaya. Jangan ada istilah orang Sunda yang mengatakan ngerau kusiku. Ingin cepat kaya. Ingin cepat kaya. Itu tidak alkitabiah. Tapi firman Tuhan mengatakan mengumpulkan sedikit-sedikit menjadikan kita kaya. Kita tidak perlu serakah. Nah, hal yang keenam, saudara. Kita buka di Amsal pasal 16 ayat yang ke-8. Amsal 16 ayat yang ke-8.
Lebih baik berpenghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Di mana Tuhan juga mengajarkan kita untuk kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Lebih baik berpenghasilan sedikit tapi disertai kebenaran. Lebih baik berpenghasilan sedikit tapi tidak merugikan orang lain. Lebih baik berpenghasilan sedikit tapi tidak mengecewakan orang lain daripada berpenghasilan besar tapi tanpa keadilan, daripada berpenghasilan besar tapi merugikan orang lain. Nah, itu yang Tuhan ajarkan buat saya. Jujur saya katakan, sebelum saya mengenal Tuhan, sebelum saya mengenal firman Tuhan, itu pun yang saya lakukan. Saya ingin cepat-cepat kaya dengan jalan pintas, dengan merugikan orang lain. Nah, itulah yang saya boleh mengerti yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita juga baca di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-10. Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-10. Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-10. Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi Tuhan mengajarkan saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk tidak berlaku curang, untuk tidak merugikan orang lain melalui bisnis dan pekerjaan kita. Jangan ada orang membeli kita sekilo, kita membuat timbangan dua. Ketika kita menjual orang itu membeli 1 kilo, kita beri 9 ons dengan timbangan yang berbeda, saudara. Tetapi sebaliknya, ketika kita membeli, saudara, timbangan kita membeli 1 kilo, tapi timbangan kita 1,1 kilo, sehingga kita mendapat lebih 1 ons. Itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Saya belajar, saudara, tapi bersyukur. Firman Tuhan itu membekali kehidupan saya. Sehingga saya belajar, Tuhan, di dalam menjalankan bisnis saya. Saya belajar untuk boleh saya banyak-banyak melakukan firman Tuhan. Karena saya mengerti itu adalah fondasi yang kuat untuk bisnis dan pekerjaan saya. Dan ayat yang selanjutnya kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang pertama 1a. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Ini luar biasa. Saya baru mengerti. Nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Karena dulu saya punya prinsip, saya ngabaikan nama baik. Yang penting saya bisa kaya. Nama jelek itu urusan nomor 2 atau nomor 3. Janji saya terkadang saya tidak tepati. Janji A saya kasih B. Sehingga akhirnya orang tidak percaya. Maka ketika saya belajar firman Tuhan, ternyata nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan. Kita nggak salah, saudara. Kalau kita diberkati Tuhan, kita menjadi kaya. Asal kita tetap menjaga nama baik. Artinya apa, saudara? Kita harus menjadi orang yang menepati janji. Janji kita harus kita tepati. Kalau kita janji A, kita harus tepati, saudara, dengan A, saudara. Jangan kita mengabaikan perkataan kita. Karena bagi orang bisnis pun, tuh, buat orang-orang bisnis yang di luar Tuhan pun, perkataan itu yang selalu dipegang, saudara. Nama baik itulah yang menjadikan berkat. Bagaimana ketika kita menjadi orang yang dapat dipercaya, ucapan kita dapat dipegang, janji kita dapat dipercaya, maka orang akan mempercayai kita. Maka disitulah mengalir berkat-berkat buat kita semua, saudara. Dan yang terakhir, saudara. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang
24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Bapak Ibu Saudara, ada firman Tuhan yang katakan lebih baik memberi daripada menerima. Seharusnya ini adalah menjadi bagian dalam kehidupan kami buat kita semua, pebisnis Kristen, pebisnis anak Tuhan. Ketika kita diberkati, kita harus menyebar harta kita. Kita harus terbanyak memberi. Karena firman Tuhan mengatakan ada orang yang menyebar hartanya tetapi bertambah kaya. Jangan ketika kita semakin diberkati, kita semakin pelit. Tapi yang Tuhan mau adalah lebih banyak memberi. Karena firman Tuhan katakan lebih baik memberi daripada menerima. Bapak Saudara, kembali Tuhan ingatkan buat kita semua. Milikilah fondasi yang kuat di dalam kehidupan kita. Di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita. Yaitu apa? Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kita mengerti di dalam kehidupan kita semua pun sama. Terlebih dalam masalah yang kita alami saat sekarang ini. Masalah pandemik. Ada badai besar yang melanda ekonomi dunia. Melanda dunia usaha kita. Tetapi saya pastikan kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya sudah memiliki fondasi yang kuat di dalam bisnis dan pekerjaan kita. Badai itu tidak akan pernah bisa merusak bisnis dan pekerjaan kita. Karena kita punya fondasi yang kuat. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Saudara, itu adalah fondasi yang kuat bagi setiap kita. Bapak Saudara, firman Tuhan cukup sampai di sini. Juga menjadi berkat untuk kita semua. Kita tundukkan kepala. Bapak di surga, kembali kami ucap syukur buat saat ini kami sudah mendengar banyak firman Tuhan yang boleh memberkati bagaimana kami boleh menjalankan bisnis kami sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kami tahu Tuhan, kemampuan kami terbatas, tapi kami percaya kami punya Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan untuk kami senantiasa boleh belajar melakukan segala firman Tuhan. Tuhan, kami percaya firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Firman Tuhan akan bertumbuh lebat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga bisnis yang kami miliki, pekerjaan yang kami miliki adalah kokoh adanya. Karena kami punya fondasi yang kuat, yaitu mendengar dan melakukan segala firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau angkat satu buah pujian. Judulnya Doa Kami.
atas seluruh bumi. Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih ibadah secara online, bahkan mungkin sampai akhir tahun ya kita ibadah online, tetapi kita tetap setia ya, tetap setia walaupun online, kita sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini pasti mendapat berkat. Amin. Puji Tuhan, pagi ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Freddy, di mana tema firman Tuhan membangun bisnis sesuai kerajaan Allah. Wah, bagus sekali kalau kita renungkan firman Tuhan. Saya himbau Bapak Ibu Saudara, diulangi lagi nanti setelah kita ibadah, ulangi lagi firman Tuhan ini, ya supaya kita bisa ngelotok, bisa mendapatkan rema, ya bisa mendapatkan sesuatu. Ya, yang saya dapatkan membangun di atas batu karang, yaitu apa membangun? Ya, kalau kita membangun bisnis sama juga membangun rumah. Membangun rumah harus di atas batu karang, fondasi yang kuat. Sehingga kalau datang hujan, datang badai, rumah itu tetap kokoh, ya. Dan bagaimana membangun di atas batu karang buat kita, yaitu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua, uang harta untuk memuliakan Tuhan. Karena lebih baik memberi daripada menerima. Yang ketiga, bisnis tidak usah susah-susah. Ya, yang keempat, berbisnis kita rajin, ya, rajin, ya. 8 atau 7 jam sudah cukup, kita dapat berkat. Ya. Karena siapa yang malas jangan makan. Jadi anak-anak Tuhan harus rajin. Yang kelima, bertekun dan berserah kepada Tuhan dan juga tidak serakah. Ya. Yang keenam, keuntungan walaupun sedikit tetapi tidak merugikan orang lain. Karena nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Ya, itu yang saya dapatkan. Ya, atas nama Gembala Sidang, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Freddy yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sehati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu. Biar firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Pakai terus hamba-Mu Bapak Freddy dalam pelayanannya, dalam bisnisnya, untuk memuliakan Tuhan. Berkati keluarganya, pagari lindungi dengan malaikat-malaikat surga berpasukan. Kami juga berdoa buat seluruh pemirsa yang pagi hari ini mengikuti ibadah online dan seluruh jemaat Tuhan GPPI Sejahtera. Tuhan berkati semua jemaat-Mu. Jauhkan dari kuasa jahat, kuasa iblis, dari kuasa roh-roh sakit penyakit, virus-virus yang berbahaya, baik varian Delta, baik virus COVID-19 ini. Jauhkan dari anak-anak-Mu Tuhan. Yang saat ini sedang terkapar karena sakit, Tuhan, kami berdoa. Kami percaya darah Yesus menyucikan, menyembuhkan, yaitu anak dari Kohengkit sama cucunya yaitu Yuki dan Tony Taro. Yuki yang saat ini ada di rumah sakit Boromeus. Tuhan, jamah dia. Bilur-bilur-Mu dan darah-Mu menyembuhkan Yuki dan anak-anaknya. Pagari lindungi Tuhan. Dalam nama Yesus sembuh. Kami juga berdoa buat Bapak Liman, kakak dari Ibu Fayen. Tuhan jamah sembuhkan Bapak Liman pasca operasi kemarin. Kalau kami dengar pada hari Jumat, dia ngedrop Tuhan. Jamah Tuhan, bangkitkan kembali, berikan semangat supaya kembali melakukan aktivitasnya. Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga Bapak Gunawan Diarja.
Pak Gunawan dan Ciami. Tuhan, sempurnakan kesembuhan-Mu. Kami percaya bilur-bilur-Mu dan darah-Mu pagi hari ini mengurapi, menyembuhkan Bapak Gunawan dan Ciami. Begitu juga tidak putus-putusnya kami mohon buat Ibu Minuk juga Tuhan, sempurnakan kesembuhan-Mu. Tuhan, tambahkan hikmat yang daripadamu Bapa, keluarga ini. Berkati Tuhan Pak Hasan dalam proyek-proyeknya. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah menyediakan proyek Pak Hasan di Purwakarta. Biar proyek-proyek yang lain Tuhan Engkau munculkan, baik di Jakarta, di Jawa Barat maupun di Bandung. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan tahu kesetiaan keluarga ini. Tuhan tahu pelayanan Cynthia. Berkati Cynthia Tuhan. Masa depannya ada di dalam tangan-Mu. Pendamping hidup yang takut akan Tuhan. Yang sepadan Tuhan sediakan. Pertemukan ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat Tuhan keluarga Bapak Lee Cukyong. Tuhan sempurnakan kesembuhan-Mu buat Tuhan Samuel. Tuhan kami percaya Tuhan sudah sembuhkan. Juga buat Bapak Lee Faing Tuhan nyatakan kuasa kesembuhan-Mu Bapak. Biar Engkau angkat ginjal yang rusak ini, Kau ganti ginjal yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak perkara yang mustahil. Begitu juga Tuhan Engkau juga memberi kemajuan buat Ekel, anak dari Bapak Tiara dan Ibu Koni. Tuhan berkati dan pakai Tuhan Ibu Koni menjadi pelayan-Mu yang setia dan takut akan Engkau. Berkati juga Bapak Tiara di Lampung, proyek-proyek untuk keluarga ini Tuhan. Berkati juga Bapak Dr. Hari di Purwakarta. Tuhan berkati Bapak Dr. Hari. Berkati juga putranya Niko Tuhan, supaya ada kemajuan, ada perubahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau lawat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu Engkau sembuhkan. Kami percaya Tuhan, yang menghadapi masalah persoalan, terlebih masalah ekonomi, keuangan, karena situasi pandemi PPKM ini Tuhan yang mencekam dan kami dengar banyak Tuhan di mana-mana zona merah. Tuhan tolong buat negeri ini. Tolong anak-anak-Mu Tuhan yang kesulitan dalam mencari keuangannya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bukakan tingkap-tingkap langit. Curahkan berkat-berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat negara dan bangsa. Tuhan berkatilah revisi Undang-Undang Otus Papua yang sudah disahkan DPR. Agar dapat memperbaiki dan menyempurnakan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan otonomi khusus di Papua selama 20 tahun ini. Ya Tuhan, kembali terjadi lonjakan kasus positif Tuhan di Indonesia. Tuhan berkatilah Tuhan pelaksanaan PPKM darurat dan berilah kesadaran kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi supaya penyebaran COVID-19 ini bisa dikendalikan. Tuhan kami juga berdoa untuk bantuan obat-obatan 300.000 paket obat COVID-19 bagi mereka yang menjalani isolasi mandiri agar pendistribusiannya di lapangan tepat sasaran, tidak diseleweng-selewengkan dan berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan kalau saat ini juga sudah banyak yang Engkau sembuhkan melalui tangan-tangan dokter, para medis. Engkau pakai menjadi alat saluran kesembuhan ilahi. Berkati, pagari, lindungi para dokter, para medis, petugas-petugas rumah sakit. Tuhan, supaya mereka tidak tertular oleh COVID-19. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi Tuhan di seluruh Indonesia. Supaya terus berjalan, supaya seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan vaksin. Sehingga mereka kebal dan imunnya boleh naik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya. Doa-doa permohonan kami pagi hari ini, Tuhan sudah dengar dan Tuhan jawab. Tuhan pakai hamba-Hamba-Mu, Bapak Pendeta Herman, pakai Tuhan untuk menjadi alat saluran berkat-Mu untuk mendewasakan iman jemaat-Mu, GPPI Sejahtera, dan seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maaf Bapak Ibu, saya terganggu kesehatannya.
Jangan lupa persembahkan persembahan saudara. Di layar saudara ada nomor rekening Ibu Selvi, ya. Persembahkan persembahan saudara, Tuhan pasti memberikan berlipat kali ganda. Tuhan memberkati, dan jangan lupa ya terus pakai masker, ya. Jangan abai kalau mau selamat, jangan abai karena COVID belum usai. Jadi kita harus waspada, berjaga-jaga, dan tetap berdoa. Kalau tidak penting-penting, di rumah saja, ya. Jangan keluar kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Nah, waktu selanjutnya saya serahkan nambahnya Bapak Pendeta Herman untuk tutup dan doa berkat. Salam, Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Mari kita mengangkat tangan, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.